Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak solih dan solihah. Bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan baik semua, sehat semua ya, dan bahagia. Yang pasti itu bahagia. Jangan lupa untuk bahagia. Oke, baiklah anak-anak solih dan solihah. Marilah kita buka pelajaran kita hari ini dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrohmanirrohim. Baiklah anak-anak, di pekan kemarin, masih ingat kita belajar tentang apa? Ya, tentang kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Sebelumnya, Bu Guru akan mereview atau kita mengingat kembali pertemuan kita 2 pekan yang lalu. Ayo, masih ingat apa enggak? Ya, pertemuan kita 2 pekan yang lalu tentang apa? Tentang masuknya Islam di Indonesia. Nah, Bu Guru mau mengingatkan sedikit hal ya, kita ingat-ingat kembali tentang proses masuknya Islam di Indonesia. Ya, seperti ini kita lihat ya. Masih ingat ya, di Google Classroom sudah ada. Ada yang sudah menyimak atau belum menyimak? Ya, saya anggap sudah menyimak semua ya. Oke. Ini adalah gambar peta penyebaran Islam di Indonesia. Ya, peta ya mungkin kurang jelas kali ya. Dari itu ada melalui Selat Malaka, terus pertama dari Sumatera gitu ya, para pedagang luar Indonesia itu masuk ke Indonesia itu untuk berdagang sekaligus berdakwah seperti itu. Kemudian kita review dulu Indonesia sebelum adanya Islam, mereka itu menganut kepercayaan yang disebut animisme dan dinamisme. Apa itu kepercayaan animisme dan dinamisme? Ya, animisme adalah kepercayaan yang menganggap bahwa setiap benda mempunyai ruh dan dapat mendatangkan keselamatan terhadap kehidupan manusia. Itu adalah kepercayaan animisme. Sedangkan untuk kepercayaan dinamisme, ya, untuk kepercayaan dinamisme sendiri ini adalah paham, ya, yang meyakini adanya kekuatan gaib atau mistis yang terdapat pada benda-benda. Ya, jadi mereka mempercayai ketika ada pohon besar itu ada ruhnya, ada kekuatan gaib ya. Apabila mereka tidak memberikan sesajen atau tidak memberikan umpan gitu ya istilahnya, itu mereka akan celaka seperti itu. Mereka menganggapnya angker. Ya. Bahkan sampai sekarang pun masih ada ya. Oke. Kemudian ada beberapa cara masuk Islam ya. Karena orang-orang Indonesia ketika itu menganut animisme dinamisme ya, percaya akan adanya roh, terus bisa bangkit, terus roh itu bisa memberi kekuatan seperti itu. Nah, setelah Islam masuk ke Indonesia, nah mulailah berubah ya. Yang sebelumnya juga masyarakat Indonesia itu beragama Hindu maupun Buddha ya. Di agama Hindu maupun Buddha, mereka itu mengenal yang namanya kasta. Kasta itu adalah tingkatan dalam derajat manusia. Ya, ada Brahmana, ada Waisya, ada Sudra. Siapa yang berkasta Brahmana berarti dia adalah derajatnya sangat tinggi. Dia adalah keturunan dewa. Nah, Waisya itu keturunan para pedagang dan petani. Kalau Sudra itu adalah golongan orang-orang miskin, ya, pengemis, gelandangan seperti itu. Nah, itu sebelum masuknya Islam ke Indonesia. Kemudian masuklah Islam ke Indonesia, ya. Berubahlah ya masyarakat, sebagian berubah ya. Berubah pola pikirnya, berubah kepercayaannya, dan banyak yang menyukai Islam. Kenapa? Ya, nanti kita akan pelajari itu. Yang pertama kita melihat dulu cara masuknya Islam ke Indonesia itu melalui pertama perdagangan, kemudian kesenian, pernikahan,
tasawuf, dan pendidikan. Ya, kita mulai dari perdagangan terlebih dahulu. Ya, perdagangan. Perdagangan itu Islam masuk ke Indonesia itu melalui perdagangan itu sejak abad ke-7 sampai ke abad 16 Masehi, ya. Jadi para pedagang dari India, India itu zaman dahulu bernama Gujarat, ya. Jadi para pedagang dari Gujarat, dari Arab, dari Persia, semuanya berlabuh ke Indonesia karena Indonesia apa? Kaya akan rempah-rempah, ya, ketika itu. Akhirnya mereka pada abad 7 sampai abad ke-16 Masehi, pedagang muslim dari Arab, Persia, dan India yang datang ke Indonesia telah ikut ambil bagian dalam kegiatan perdagangan. Jadi nggak cuma pedagang dari dari Barat saja, tidak hanya Belanda, tidak hanya Inggris maupun Jepang, tapi dari Arab, Persia, dan India pun bisa masuk ke Indonesia, mulai mempengaruhi Indonesia. Kemudian pedagang muslim yang berdagang ke Indonesia makin lama makin banyak sehingga membentuk pemukiman yang disebut pekojan. Nah, mereka itu punya seperti komunitas ya dalam pemukiman yang disebut pekojan. Jadi dari pekojan inilah mereka berinteraksi, berasimilasi, terus dengan warga lokal sembari menyebarkan agama Islam. Berasimilasi itu adalah tukar kebudayaan, seperti itu ya, bisa dibilang istilahnya tukar kebudayaan. Kemudian yang berikutnya adalah selain dari perdagangan ada pernikahan. Ya, perdagangan terus kemudian ada pernikahan ya. Itu saudagar-saudagar muslim yang masuk ke Indonesia itu banyak menikahi warga lokal ya atau penduduk Indonesia. Sebelum perkawinan berlangsung, para wanita pribumi yang belum beragama Islam diminta mengucapkan syahadat. Nah, karena orang Indonesia itu tertarik dengan para pedagang-pedagang muslim yang bukan dari Indonesia, mereka mau dinikahi. Nah, terus kemudian syarat pernikahan itu harus menjadi Islam terlebih dahulu. Jadi para wanita pribumi yang ketika itu belum beragama Islam, jadi masuk Islam karena mengucapkan 2 kalimat syahadat sebagai syarat sebelum menikah. Kemudian melalui interaksi tersebut, pada gilirannya keluarga muslim itu berkembang menjadi perkampungan muslim. Nah, dari pekojan tadi, sekarang menjadi perkampungan muslim ya, karena pernikahan antara penduduk pribumi dan penduduk luar Indonesia yang Islam, yang muslim. Lebih luas lagi menjadi masyarakat muslim. Masyarakat muslim inilah yang di kemudian hari berkembang menjadi kerajaan Islam. Nah, dari itu muncullah kerajaan-kerajaan Islam, ya. Oke. Kemudian ada melalui pendidikan, ya, kesenian. Sebelumnya kita akan mempelajari dulu teori-teori masuknya Islam ke Indonesia. Jadi masuknya Islam ke Indonesia itu melalui melalui beberapa teori. Jadi ada beberapa pendapat yang berbeda tentang masuknya Islam di Indonesia, ya. Teori yang pertama adalah kita lihat di sini ya. Sebentar. Oke, kita lihat beberapa teori masuknya Islam di Indonesia. Yang pertama adalah ada teori Gujarat. Nah, teori Gujarat apa tadi? India ya. Teori Gujarat itu yang dibawa oleh Profesor Dr. Snodhorjon ya. Itu teori itu menyatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia itu melalui Gujarat yang sekarang bernama India. Menurutnya Islam tidak mungkin masuk ke Nusantara. Indonesia langsung dari Arab tanpa melalui ajaran tasawuf yang berkembang di India. Jadi yang mengatakan Islam masuk ke Indonesia melalui kegiatan tasawuf itu adalah teori Gujarat, yaitu teorinya Profesor Dr. Snodhorjon. Gitu ya. Waktunya pada abad ke-13 Masehi. Ya. Kemudian ada teori dari Mekah, ya. Teori dari Mekah ini adalah
Dari Profesor Dr. Buya Hamka. Ya, Profesor Dr. Buya Hamka ini mengatakan bahwa masuknya Islam di Indonesia terjadi pada abad ke-7 Masehi dan berita Cina dinasti Tang tersebut menuturkan ditemuinya daerah hunian wirausahawan Arab Islam di pantai barat yaitu Sumatera. Jadi yang mengatakan bahwa masuknya Islam ke Indonesia itu melalui perdagangan adalah teori Mekah yang dibawa oleh Profesor Dr. Buya Hamka. Ya, maka disimpulkan Islam masuk dari daerah asalnya yaitu Arab. Kemudian teori yang ketiga adalah teori Persia, ya, negara Persia. Itu yang membawa adalah Profesor Dr. Hussein Jajaningrat ya. Teori ini mengatakan Islam masuk dari Persia dan bermadhab Syiah. Pendapatnya didasarkan pada sistem baca atau sistem mengeja membaca huruf Al-Quran. Teori ini dinilai lemah karena tidak semua pengguna sistem baca huruf Al-Quran tersebut di Persian menganut mazhab Syiah gitu ya. Jadi ada beberapa teori tentang cara masuknya Islam ke Indonesia, yaitu ada teori Persia, teori Arab, dan teori Gujarat. Maaf, teori Mekah ya, bukan teori Arab. Seperti itu. Kemudian ada beberapa faktor yang menyebabkan agama Islam itu dapat berkembang dengan cepat di Indonesia. Yaitu kenapa? Yang pertama, syarat masuknya Islam itu sangat mudah ya. Syarat masuknya agama Islam itu di Indonesia sangat mudah. Seseorang hanya butuh mengucapkan kalimat syahadat untuk bisa resmi menganut agama Islam. Yang kedua, di agama Islam itu tadi ya, saya sudah sampaikan tidak mengenal namanya kasta ya. Semua orang Islam itu derajatnya sama ya. Semua golongan, semua masyarakat itu derajatnya sama di sisi kedudukannya sebagai hamba Allah ya. Yang membedakan mereka adalah apa? Yang membedakan mereka adalah ketakwaannya kepada Allah ya. Kemudian penyebaran Islam dilakukan dengan jalan yang relatif damai tanpa melalui kekerasan ya. Jadi Islam tidak memaksa ya, ketika itu Islam tidak memaksa kamu harus memeluk agama Islam, tidak. Tapi dengan cara yang halus, dengan cara yang baik ya, dengan cara yang damai. Kemudian mempermudah seperti itu. Kemudian sifat bangsa Indonesia yang ramah tamah memberi peluang untuk bergaul lebih erat dengan bangsa lain. Di dalam pergaulan yang erat itu terjalin saling mempengaruhi dan pengertian. Nah, dari situlah karena Indonesia itu terkenal dengan orang-orang atau masyarakat yang ramah, sehingga memberi peluang untuk bergaul lebih erat dengan bangsa lain. Di dalam pergaulan yang erat itu terjalin saling mempengaruhi dan pengertian. Kemudian upacara-upacara keagamaan dalam Islam lebih sederhana seperti itu. Jadi mereka tertarik untuk masuk Islam. Oke, baiklah, sedikit ini adalah bukti masuknya Islam ke Indonesia. Nah, ada beberapa jejak yang masih tertinggal sampai sekarang masuknya Islam di Indonesia. Yaitu adanya batu nisan dengan nama Fatimah binti Maimun di Leran Gresik, ya, di daerah Gresik. Kemudian ada makam Sultan Malik As-Soleh, yaitu raja pertama kerajaan Samudra Pasai. Dan ada makam seorang muslimah, yakni Tuhar Amisuri di Barus atau pantai barat Pulau Sumatera, yang sampai sekarang masih ada. Kemudian Islam masuk ke Indonesia melalui kesenian, ya. Penyebaran Islam di Indonesia melalui kesenian ini banyak sekali, ya. Ada seni kebudayaan, ada bangunan-bangunan, ya. Kalau seni kebudayaan contohnya adalah seperti tarian-tarian hadrah, terus kemudian ada qasidah seperti itu ya. Kemudian ada wayang kulit itu yang di dalamnya itu berisikan tentang cerita-cerita nabi, legenda-legenda nabi seperti itu. Nah, kalau dari bangunannya itu seperti Masjid Agung Demak itu di ukiran-ukirannya itu terdapat kalimat-kalimat ayat-ayat Al-Qur'an seperti itu atau tulisan-tulisan Allah Muhammad seperti itu. Sampai sekarang masih ada. Ya, kenapa kok cara penyebaran Islam itu melalui kesenian? Karena kesenian itu adalah salah satu unsur kebudayaan. Sehingga kesenian mengambil peran penting dalam titik penyebaran Islam melalui budaya. Seperti itu ya. Nah, gitu. Sampai sini ada yang ditanyakan?
ya. Melalui pernikahan sudah, melalui pendidikan ya. Pendidikan ya. Yang sampai sekarang yang awalnya pendidikan itu diberikan oleh masyarakat pesisir pantai karena perdagangan itu melalui laut ya, melalui laut karena zaman dulu yang bisa menjangkau dari negara-negara daerah-daerah itu melalui perairan ya. Jadi banyak pendidikannya itu melalui orang-orang pesisir pantai ya, yang pertama masuk Islam. Kemudian sampai mendirikan pesantren seperti itu. Baiklah anak-anak, sampai sini ada yang ditanyakan? Kalau tidak, silahkan mengisi question yang sudah saya share di Google Classroom kalian. Ada 10 pertanyaan, boleh dijawab ya. Jika ada pertanyaan boleh di kolom komentar ya. Silahkan tanyakan di kolom komentar, nanti akan kita jawab bersama-sama ya. Saya akhiri dulu perjumpaan kita kali ini, pertemuan kita kali ini. Kita tutup dengan baca hamdalah dan doa penutup majelis. Saya tunggu ya tugas kalian, silakan kalian kerjakan. Saya tunggu maksimal jam 12 siang ya. Silahkan kerjakan dan nanti akan saya nilai. Terima kasih. Kita tutup dengan membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.